Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB menjalin kerjasama dengan penyedia pinjaman online Dana Cita sebagai salah satu metode pembayaran uang kuliah tunggal, dan Komisi 10 DPR RI menyayangkan sikap ITB tersebut karena berpotensi dapat merugikan mahasiswa. Komisi 10 DPR RI menyayangkan adanya kerjasama Kampus Institut Teknologi Bandung dengan penyedia pinjaman online Dana Cita di dalam memberikan pilihan metode pembayaran uang kuliah tunggal bagi para mahasiswa. Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mengatakan, semestinya tidak perlu ada opsi pinjaman online untuk mahasiswa. Menurutnya, pinjaman online berpotensi merugikan mahasiswa mengingat bunga pinjol Dana Cita mencapai 20%. Masih mudah untuk berhutang ya. Kalau memang kita mau bantu mungkin dengan cara kebijakan lain lah ya. Jangan diarahkan kan yang namanya pinjol itu udah masyarakat udah tahu ya. Mau yang resmi maupun yang ilegal sama-sama memberatkan ya. Sekarang mau dimasukin ke kampus, ini ada apa? Kerjasama ini kan lucu gitu ya. Jadi ya kalau mau bantu mahasiswa dengan kebijakan, kita kan punya dana abadi pendidikan yang jumlahnya sangat besar itu ya. Kenapa nggak ngambil dari situ? Kita kan gunanya tujuan dana abadi pendidikan itu untuk mengcover hal-hal seperti itu bagi yang nggak mampu terutama. Pihak kampus ITB meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait kerjasama dengan Dana Cita untuk pembayaran uang kuliah mahasiswa. Meskipun berpolemik, ITB tetap akan melanjutkan kerjasama dengan Dana Cita. Oki Zulindra, Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Komisi 11 DPR RI yang mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan dan Himpunan Bank Negara yang telah memberikan dukungan dan pembinaan kepada UMKM hingga berkembang dengan optimal. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan dan Himpunan Bank Negara atas dukungan dan pembinaan yang telah dilakukan kepada sejumlah UMKM di Provinsi Banten, sehingga pelaku UMKM mampu mengembangkan usahanya dengan maksimal. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan Cikasan mendorong Himpunan Bank Negara terus meningkatkan program pembinaan produk UMKM. UMKM ini menjadi salah satu pilar utama dalam menopang perekonomian nasional, dan berkali-kali adanya krisis dan sebagainya, ternyata UMKM adalah yang tetap eksis menjaga perekonomian nasional kita. Sehingga sebagai anggota parlemen tentu kegiatan-kegiatan seperti ini, pembinaan oleh Himbara kepada UMKM, mendorong UMKM itu untuk bisa membuka pasar ekspor, kemudian memperluas pasar dalam negeri dan sebagainya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Amir Uskara menyampaikan, kemajuan dan inovasi yang ditunjukkan oleh UMKM pada pertemuan kali ini menunjukkan bahwa OJK dan Himbara telah memberikan pembinaan dan bantuan yang tepat kepada para pelaku UMKM. Dan ini adalah bukti bahwa teman-teman perbankan selama ini terus melakukan pembinaan terhadap UMKM kita, dan pembinaan yang dilakukan baik dalam model bantuan-bantuan pembiayaan maupun dalam bentuk pembinaan khusus, dan sebagian besar yang kita lihat hari ini sudah melakukan ekspor dari hasil-hasil kerajinan maupun hasil-hasil produksi UMKM-nya. Ini tentu menjadi harapan kita semua bagaimana kita terus mengembangkan UMKM. Dari Tangerang, Banten, Ferdian, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya masih dari Komisi 11 DPR RI yang mendorong Bank Perekonomian Rakyat untuk memperkuat sosialisasi dan literasi keuangan kepada masyarakat guna mencegah penggunaan pinjaman online. Komisi 11 DPR RI mendorong Bank Perekonomian Rakyat sebagai bank peserta penjaminan LPS memperkuat sosialisasi dan literasi keuangan.
Dengan begitu, diharapkan masyarakat lebih mengenal BPR dan tidak lagi terjebak oleh pinjaman online. Dalam kunjungan spesifik ke Kota Tangerang Selatan, anggota Komisi 11 DPR RI, I Gusti Agung Raiwirajaya, mengatakan BPR semestinya menjadi ujung tombak perbankan yang langsung menyentuh masyarakat berpendapatan rendah. Masyarakat kalangan menengah ke bawah cenderung enggan memanfaatkan bank umum karena prosedur yang dinilai terlalu rumit dan akses yang jauh. Kami berharap BPR lah yang terdepan karena paling dekat dengan masyarakat. Kami tidak ingin terjadi masalah-masalah lagi pinjol yang kemarin euforianya tinggi. Namun faktanya setelah berjalan banyak menyengsarakan masyarakat. Nah, perlu kehati-hatian masyarakat untuk melakukan pinjaman di pinjol karena mereka sudah terdaftar, khususnya pinjol yang legal. Kalau pinjol yang legal, Bapak Ibu kalau pinjam ke pinjol itu sudah terdaftar di sistem layanan informasi keuangan yang dimiliki oleh JK. Ketika Bapak Ibu terlambat menunjukkan pembayaran, nah itu akan menjadi catatan. Dalam menghadapi perkembangan industri keuangan, Komisi 11 mengapresiasi LPS yang secara intensif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini akan menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap perbankan. Dari Provinsi Banten, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, rasio pendidikan Indonesia masih menempati posisi yang lebih rendah dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Ternyata masih sekitar 10% penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi. Lantas bagaimana tanggapan DPR RI terkait hal ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 17. Kemajuan sebuah bangsa yang tidak diiringi dengan perbaikan kualitas pendidikan masyarakat hanya akan menjadi sebuah retorika belaka. Pemerintah harus berbenah agar pendidikan dalam negeri memiliki arah pembangunan yang jelas dan bukan sekedar skema anggaran, khususnya anggaran LPDP yang digelontorkan hingga 20 triliun setiap tahunnya. Harus memiliki dampak dan kontribusi bagi negeri ini. Lalu bagaimana DPR ini menanggapi skema pendidikan yang dirancang oleh pemerintah? Tim redaksi TVR Parlemen telah menghimpunnya dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Rasio pendidikan tinggi di Indonesia terhitung masih rendah dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Menurut Badan Pusat Statistik pada Maret 2023, hanya 10% penduduk Indonesia yang sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi, alias sekitar 28 juta orang yang mengenyam pendidikan hingga ke bangku kuliah. Namun hitungan itu belum spesifik, mengukur jumlah penduduk yang berkuliah hingga ke jenjang S2 dan S3. Padahal pendidikan tinggi S2 dan S3 merupakan poin penting sebagai barometer kemajuan bangsa. Setidaknya itulah yang diungkapkan Presiden Joko Widodo pada 15 Januari lalu. Saya kaget juga
Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43%. Negara maju 9,8%. Jauh sekali. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih berpendapat semestinya pemerintah tidak melulu menangani persoalan pendidikan dengan skema anggaran saja, tetapi harus dibuat rencana kerja atau roadmap yang berjangka. Tujuannya agar pendidikan dalam negeri memiliki arah pembangunan yang jelas. Ini mestinya juga sejak lama. Komisi 10 sungguhnya ketika menteri ini diangkat, dilantik, lantas kita minta desain besar atau grand design dari pendidikan itu ke depan mau apa? Mau ke vokasi kah? Atau ke akademik? Atau ke profesi? Peringatan dari Pak Presiden ini harus ditanggapi secara serius dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, terutama pendidikan tinggi. Situasi ini menandakan Indonesia belum lepas dari permasalahan pendidikan. Pada tahun 2024, Kemendikbudristek memiliki pagu anggaran mencapai lebih dari 90 triliun rupiah. Anggota Komisi 10 DPR RI Fahmi Alaidrus meminta pemerintah untuk memaksimalkan anggaran itu untuk membuat program kerja berkelanjutan termasuk mengakomodir kebutuhan riset. Kalau kita bicara pendidikan, mulai dari PAUD sampai S3, itu pemerintah harus punya roadmap yang jelas. Pemerintah harus punya rencana strategis yang jelas, termasuk kepastian terhadap anggaran. Sekarang kan Kementerian Pendidikan Nasional itu sudah dibekali dengan 90 triliun lebih. Ya. Seharusnya itu benar-benar bisa memastikan bahwa anggaran di pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya ada pembiayaan riset, itu benar-benar bisa diafirmasi. Banyaknya lulusan sarjana dengan gelar S2 dan S3 akan percuma jika hanya sekedar jumlah yang tidak terkelola. Oleh karenanya, dorongan pembuatan peta jalan berulang kali disampaikan kepada pemerintah, utamanya tata kelola bagi mereka yang mengecap pendidikan melalui jalur beasiswa. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin memandang pemerintah harus mampu mengelola jaringan alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, mengingat pemerintah telah menghabiskan dana 20 triliun setiap tahunnya untuk membiayai beasiswa. Harapkan di sini adalah dengan semakin banyaknya alumni LPDP akan lebih rapih juga pengelolaan alumninya, dan tentunya kita bisa memastikan bahwa orang-orang ini bisa berkontribusi lagi kepada pembangunan Indonesia. Apalagi kalau kita mau menuju Indonesia Maju 2045, bidang riset dan teknologi ini menjadi salah satu fokus kita, pengembangan sumber daya manusia. Jadi harapannya tentu Kementerian Keuangan dan LPDP bisa memenuhi apa yang menjadi harapan kita di Komisi 11 ini. Program beasiswa sejatinya memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi calon mahasiswa berprestasi atau dengan kemampuan ekonomi terbatas. Namun di saat yang sama, pemerintah juga perlu mengarahkan lulusan beasiswa agar dapat berkontribusi pada kemajuan negara. Semua itu bisa terwujud jika pemerintah memiliki peta jalan yang jelas dengan mengembangkan pendidikan di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum akan menggunakan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Suara pada pemilu tahun 2024 ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK.
BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17. Anggota Komisi 2 DPR RI, Ibnu Mahmud Bilaludin mengatakan perlu ada simulasi terkait stres tes dan antisipasi jika ada kendala teknis saat penggunaan Sirekap nantinya. Selengkapnya berikut liputan rekan kami, Nazia Sudirja, yang ada di Komisi 2 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bahwa pemilu akan segera dilaksanakan tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Dan pemirsa, pemilu ini merupakan cerminan dari demokrasi yang mana apabila terdapat kesalahan, itu akan menodai seluruh proses demokrasi yang telah kita lakukan. Dan pemirsa, Komisi 2 DPR RI telah melakukan rapat dengar pendapat dengan KPU. Dan di sini KPU menyatakan bahwa akan menggunakan sebuah aplikasi untuk membantu dalam proses pemilu nanti, yakni aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap pemirsa. Dan oleh karena itu pemirsa, kita akan langsung mendengarkan pernyataan dari anggota Komisi 2 DPR RI, yakni Ibnu Mahmud Bilaludin dari fraksi PAN terkait dengan tanggapannya mengenai sistem Sirekap tersebut. Dan berikut cuplikannya. Saya hanya menyampaikan bahwa menekankan pemilu ini walaupun hal yang sangat teknis, tapi ini adalah mahkota demokrasi. Jadi kalau ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, saya yakin ini akan menodai seluruh proses demokrasi yang kita lakukan. Jadi saya sangat berharap bahwa aplikasi terutama Sirekap yang mau kita pakai nanti itu betul-betul teruji. Kalau perlu ketua, saya pengen seminggu sebelum kita melakukan pemilihan umum, di sini kita ingin tahu stres tesnya itu kayak apa, sehingga betul-betul reliable, betul-betul sempurna, betul-betul dapat dihandalkan. Jadi ketua, kenapa saya mengatakan begini? Karena sebelumnya ini kita terlibat partai politik ini kan dengan berbagai macam ini. Ada silon, ada sipol itu, sipol, kemudian terakhir KDK. Nah, ini kan saya yakin hampir semua kita memahami ini ada banyak persoalan, tetapi persoalan ini dapat kita isolasi karena masih berada di antara KPU, Bawaslu dan peserta pemilu gitu. Nah, kalau sudah Sirekap ini kan sudah publik. Sudah semuanya tahu gitu. Publik, rakyat itu tidak akan berpikirnya akan panjang bahwa yang namanya Sirekap atau dulu namanya Situng yang problem itu hanya alat bantu. Mereka tidak akan berpikir begitu. Wah, ini problem, ini jadi masalah. Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita bahas, tidak perlu terjadi karena hal-hal kecil, hal-hal teknis yang tidak diantisipasi. Saya sama Pak Afif ini dulu ada kata-kata yang masih diingat sampai saat ini. The devil is in detail. Itu. Tolong betul, saya berharap betul. Saya senang bahwa ada pemakaian Sirekap ini, walaupun nanti ini disebutnya alat bantu ya. Tetapi tolong betul, walaupun alat bantu harus sempurna, nggak boleh ada salah. Dan pemirsa, itu tadi tanggapan yang disampaikan oleh Ibnu Mahmud Bilaludin, anggota Komisi 2 DPR RI terkait dengan aplikasi Sirekap ini. Tadi juga disampaikan oleh Pak Ibnu Mahmud ini terkait dengan aplikasi Sirekap bahwa aplikasi Sirekap ini hanyalah alat bantu rekapitulasi suara pada pemilu nanti pemirsa, bukan alat utama yang dijadikan patokan untuk mendapatkan hasil dari pemilu. Dan tadi juga disampaikan bahwa meskipun Sirekap ini adalah alat bantu, Ibnu Mahmud menyampaikan
bahwa KPU tetap harus memastikan Sirekap ini dapat berguna dengan baik. Maka dia menyarankan adanya stress test ataupun simulasi terkait dengan penggunaan dari alat Sirekap ini, pemirsa. Dan demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan, bersama rekan kami, Fitian Aunila. Baik, terima kasih rekan Diva dan pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Nah, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dihadang sejumlah kades di Klaten. Ketua DPR RI jelaskan pembahasan RUU Desa lanjut usai pemilu. Nah, dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa. Di sini ada Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dihadang sejumlah kepala desa yang menanyakan kelanjutan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk segera mengesahkan revisi undang-undang tersebut. Nah, terkait hal ini Puan menjelaskan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Desa akan dilaksanakan usai pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang, mengingat situasi politik jelang pemilu 2024 sedang menghangat. Nah, Kades diminta untuk tetap sabar dan ikut menyesuaikan pemilu 2024 guna menghindari konflik kepentingan yang akan membuat Kades ikut terpolitisasi. Nah, kondusivitas dinilai perlu dalam pembahasan revisi undang-undang ini guna menghasilkan produk legislasi yang berkualitas. Baik, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI minta kaji ulang pendanaan PTNBH kerjasama dengan pinjol untuk bayar kuliah. Nah, dapat dilihat kembali di layar kaca Anda pemirsa. Di sini Komisi 10 DPR RI minta pemerintah mengkaji ulang konsep pendanaan perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH yang melakukan kerjasama dengan pinjaman online untuk pembayaran kuliah. Nah, konsep tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan PTNBH, khususnya otonomi pengelolaan pendanaan. Nah, terkait hal itu, Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda, mendesak Kemendikbudristek untuk merekomendasikan PTNBH untuk menghentikan kebijakan tersebut jika terbukti memberatkan mahasiswa yang juga dapat memicu komersialisasi pendidikan baik melalui UKT maupun seleksi masuk mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Nah, PTNBH tak boleh hanya terpaku kepada mahasiswa dalam mendapatkan sumber pendanaan. Nah, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu dihadang sejumlah kades di Klaten. Ketua DPR RI jelaskan pembahasan RUU Desa lanjut usai pemilu. Serta DPR RI minta kaji ulang pendanaan PTNBH kerjasama dengan pinjol untuk bayar kuliah. Dan demikian pemirsa, kembali ke rekan Diva.
Baik, terima kasih rekan Fitian yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.